Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Salam NKRI. Ridwan Kamil pada saat debat pilkada atau pilgub Jakarta terakhir kemarin sempat ngemeng begini nih. Katanya bahwa Pak Ahok itu atau Basuki Cahayapurnama itu adalah gubernur yang paling brutal melakukan penggusuran, di mana Pak Ahok itu adalah kader dari PDI Perjuangan. Gue tahu banget tujuannya si Ridwan Kamil ngemeng seperti itu buat nyerang, buat menjatuhkan Mas Pram dan Bang Dul. Makanya dia ngemeng seperti itu. Tapi karena otaknya si Ridwan Kamil dikit, cuman bisanya modal ngecaprak, cuap-cuap, nggak dipikirin dulu. Dia nggak sadar diri, Ridwan Kamil nggak sadar apa sebenarnya yang sudah dia lakukan di Bandung sendiri ya. Ingat Pak Ridwan Kamil, bagaimana dengan kasus penggusuran Taman Sari yang sudah Anda lakukan? Bagaimana nasibnya Ibu Eva yang mempertahankan rumahnya tapi dengan brutalnya tetap digusur? Lihat kawan-kawan, silakan lihat rekam jejaknya Ridwan Kamil. Kan kata Jokowi, alasan mendukung Ridwan Kamil itu rekam jejaknya. Silakan warga Jakarta khususnya lihat sendiri rekam jejaknya Ridwan Kamil. Bagaimana dia menggusur warga Bandung secara brutal. Sebenarnya yang brutal itu ente Bang Emil, bukannya Pak Ahok. Lu nggak usah nyari-nyari kesalahan orang. Lu ngaca diri, dasar lu manusia anti kritik lu Ridwan Kamil. Ketika teras Cihamplas gagal, terbengkalai, lu juga nyalahin wali kotanya. Sementara lu gubernurnya. Kan lu bisa menyelesaikan teras Cihamplas dengan kekuasaan jabatan gubernurnya lu. Tapi kenapa nggak lu lakukan? Lu malah justru menyalahkan wali kota sebelumnya. Dan sekarang lu sok-sokan mengkritisi Pak Ahok. Ngaca diri woi, ngaca diri Ridwan Kamil. Gue nggak peduli ya, lu mau didukung, mau di-endorse sama artis-artis, sama Jokowi, sama Prabowo. Buat gue tetap lu tuh nothing. Lu tuh nggak ada apa-apanya buat Jakarta. Jakarta nggak butuh pemimpin yang hanya bisa berimajinasi. Karena apa? Semua imajinasi yang lu lakukan semua tong kosong nyaring bunyinya. Nggak ada tuh bagaimana nasib halte busway di Bandung, bagaimana nasib teras Cihamplas di Bandung. Lu mau berimajinasi. Jakarta bukan film, bukan sebuah sinetron. Jadi lu nggak usah berimajinasi untuk membuat sebuah skenario konyol buat gua ya. Jakarta butuh pemimpin yang humble, merakyat ya, dan tegas. Bukan kayak lu yang lemah gemulai. Ridwan Kamil, Jakarta nggak butuh orang kayak lu. Ingat itu Ridwan Kamil. Lu kalau mau ngomong ngaca, lu jangan sok jumawa deh. Mentang-mentang lu didukung sama Jokowi, lu didukung oleh Raffi Ahmad, terus lu seenaknya gitu ngomong. Ingat tuh, sadar diri juga sama wakilnya si Suswono. Udah nistain agama Islam, udah jelas-jelas merendahkan Rasulullah Nabi besar Muhammad dengan menyamakan bahwa Rasulullah itu adalah pria miskin, pengangguran. Mikir woi, mikir Ridwan Kamil ya. Nih ya buat warga Jakarta khususnya, kalian perlu tahu ya, kelebihannya Ridwan Kamil itu apa sih? Kelebihannya Mas Pram apa sih? Dan Bang Dul nggak usah ngebahas visi misi lah, program-program. Nih ya, gue pengen nantangin Ridwan Kamil. Mampukah seorang Ridwan Kamil menyatukan Persija dan Persib seperti Mas Pram, Bang Dul yang mampu menyatukan Ahoker dan anak Abah? Gue tantangin Ridwan Kamil, mampu gak menyatukan Persija dan Persib yang selama ini tuh kita tahu seperti apa dan bagaimana mereka. Dan satu lagi buat warga Jakarta, ingat Ridwan Kamil
itu sudah jelas-jelas ada buktinya pernah menghina Jakarta, pernah menghina, meledek, melecehkan warga Jakarta. Apakah kalian mau sebagai warga Jakarta dipimpin sama orang yang udah jelas menghina Jakarta, mengecilkan warga Jakarta? Camkan itu baik-baik. Ingat, ini menentukan nasib 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun nasib Jakarta. Jangan sampai kita salah pilih orang. Jakarta nggak butuh pemimpin yang berimajinasi. Dan ingat ya, fokus visi misinya, warga Jakarta harus tahu apa sih fokus utama visi misinya dari Mas Pram Bang Dul dan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil fokus kepada pembangunan. Sementara Mas Pram Bang Dul visi misinya fokus kepada kesejahteraan warga miskin kota. Setelah mensejahterakan warganya, baru pembangunan. Itu baru pemimpin yang cerdas, Mas Pram dan Bang Dul. Buat apa? Ya, pembangunan dulu diciptakan. Sementara warga Jakarta masih jauh dari kata sejahtera. Yang benar ya Mas Pram Bang Dul, sejahterakan dulu warga Jakarta, baru lanjut ke pembangunan. Itu yang baru TOP-BGTB. Ingat tuh warga Jakarta, jangan maulah diiming-iming sama si Ridwan Kamil. Apalagi ya program-programnya dia itu nggak logik. Contoh nih ya, dia mau nyiapin alat nge-gym di pinggir jalan. Kebayang nggak sih kalau kita nge-gym di pinggir jalan pakai baju formal atau baju kerja, sampai kantor yang ada baju kita lepek, basah, capek, ngantuk. Kalau mau bahas kesehatan biar warga Jakarta sehat, seharusnya bukan menyiapkan alat nge-gym di pinggir jalan. Lu kira pedagang kaki lima Ridwan Kamil? Sekalian aja lu siapin salon atau klinik skincare tuh di pinggir jalan biar warga Jakarta cantik dan fresh gitu. Ya, kalau emang lu niat pengen bikin warga Jakarta sehat, lu siapin tempat di beberapa titik wilayah Jakarta itu untuk nge-gym dengan semua alat nge-gymnya beserta instrukturnya dan juga fasilitasnya secara gratis. Itu yang harusnya lu lakukan, bukan naro di pinggir jalan. Mikir-mikir Ridwan Kamil, pakai otak lu, jangan ngecaprak aja lu, cuman bisa jumawa aja lu. Salam NKRI.